Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Dimas Nugroho. Kali ini kita melanjutkan pembahasan yang video saya sebelumnya, itu terkait dengan pengertian istilah bilangan dan angka. Nah, kali ini saya spesifik akan menjelaskan atau share terkait dengan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan itu sebenarnya yang kita kenal sekarang itu ada beberapa kelompok atau jenis-jenisnya. Mungkin beberapa teman-teman juga sudah mengetahui bahwa ada namanya bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan pecahan, atau bilangan mungkin yang sudah lanjut ada bilangan imajiner dan bilangan kompleks, bilangan real. Nah, itu semua kelompok-kelompok dari konsep bilangan. Nah, untuk kali ini kita akan sama-sama belajar untuk konsep bilangan yang paling pertama atau awal-awal manusia itu menggunakan bilangan dalam matematika seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke video yang sebelumnya saya sampaikan, bilangan itu kan pengertiannya adalah ide untuk menunjukkan salah satunya adalah banyaknya benda. Nah, konsep bilangan yang menunjukkan banyaknya benda ini hal sederhana di matematika ya, yang kita lakukan sehari-hari juga gitu. Untuk menunjukkan banyaknya benda itu kita sebut sebagai bilangan asli. Jadi aslinya bilangan ini digunakan awalnya itu untuk menunjukkan banyaknya benda. Bilangan asli atau natural number biasanya dilambangkan dengan huruf N. Seperti ini. Ya. Bilangan asli itu menunjukkan, karena memang ini awalnya itu adalah menunjukkan banyaknya benda. Ya, sebagai contoh misalkan kita punya kolam ikan gitu kan. Nah, itu kan ada ikan-ikannya tuh. Nah, biasanya kan kalau anak kecil kan suka kita ajak, ayo kita hitung yuk, jumlah ikannya ada berapa sih semuanya, banyak ikan tuh ada berapa sih. Nah, kan itu satu-satu deh, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak mungkin kalau kita ada 10 ikan kita hitungnya dari 0, lu nggak, kayaknya saya belum pernah menemukan gitu. Untuk kita anak kecil kita suruh menghitung jumlah ikan yang ada di kolam, terus ikannya ada banyak, terus anak kecil mulai menghitungnya tuh nggak dari 1, dari 0. Itu kayaknya saya belum menemukan seperti itu. Nggak tahu teman-teman pernah menemukan atau belum ya gitu. Nah, jadi yang konsep awalnya untuk menunjukkan banyaknya benda itulah bilangan asli yang dimulai dari 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Seperti itu. Dari memang bendanya itu ada gitu loh. Dan paling sedikit bendanya itu ada ya 1, karena memang ada bendanya di depan kita gitu loh. Nah, kayaknya jarang ya kita melihat, kita menghitung misalkan ada 10 bola gitu, kita hitungnya ayo hitung satu-satu, 0, 1, itu kayaknya jarang. Kita pasti dari awal dari 1 bola, 1, 2, 3 sampai 10 seperti itu. Nah, inilah konsep bilangan yang di awal-awal dulu atau pertama kalinya itu manusia berinteraksi dengan bilangan di dalam ilmu matematika gitu. Karena zaman dahulu itu kan karena seringnya orang misalkan mengembala kambing atau mungkin berburu gitu kan, ketika sudah mendapatkan hewan buruan atau menghitung kembali kambingnya itu ada yang ketinggalan atau enggak, itu kan kita sebenarnya menggunakan konsep bilangan asli yang memang sehari-hari juga pun kita juga menggunakan konsep ini. Kalau misalkan kita untuk menghitung, kita misalkan punya ayam, kita menghitung ayam, tiap pagi kita lihat kandang ayam, wah ayam saya masih lengkap nih, terus tiba-tiba besok, loh ayam saya kemana nih 1, karena kita hitungnya satu-satu gitu. Nah, seperti itulah. Nah, setelah bilangan asli muncul dulu, kemudian tahun-tahun kemudian, nah muncullah ketika misalkan untuk konsep dari ini, ketika menemukan sesuatu ruangan dan menemukan konsep kosong gitu loh, tidak ada benda sama sekali. Misalkan seharusnya tuh misalkan di keranjang itu ada beberapa buah kentang gitu kan, nah atau beberapa buah tomat. Nah, ketika tiba-tiba besoknya menghilang, tidak ada sama sekali tomat di situ. Nah, itu waktu itu belum tahu tuh kita namanya tuh bilangan apa nih, atau
suatu lambangnya dibuat lambang apa nih kalau memang tiba-tiba ini tidak ada bendanya dalam keranjang itu. Nah, mungkin kalau kita orang Indonesia kita biasanya bilang, oh keranjang itu kosong, gitu kan, nggak ada isinya gitu. Nah, mungkin kalau dari orang dari yang bukan bahasa Indonesia, bahasa utamanya misalkan dari Inggris, oh the basket is empty gitu kan, null, nothing in that basket gitu. Maaf kalau bahasa Inggris saya kurang bagus ya. Jadi seperti itu. Nah, itu kan muncul lagi tuh. Berarti kan kita balik lagi ke pengertian bilangan. Itu kan suatu ide ya. Ide untuk menunjukkan bahwa ini tuh kondisinya tuh seperti apa sih? Banyaknya benda tuh seperti apa sih? Nah, akhirnya untuk kita bisa menunjukkan namanya kekosongan atau ketiadaan atau ketidakterisian, akhirnya muncullah namanya konsep angka nol. Sebenarnya bilangan nol ya. Konsep bilangan nol. Bilangan nol. Nah, angkanya seperti ini. 0. Nah, 0 kan. Seperti itu. Nah, ini sebagai informasi atau pengetahuan tambahan teman-teman juga bisa searching di Google ya. Jadi, angka 0 kenapa lambangnya seperti itu? Sebenarnya ceritanya itu dari dulu yang mengenalkan sebenarnya angka 0 itu ditemukan udah lama, tapi diperkenalkan lebih lanjut itu oleh orang ilmuwan dari Pers Iran kalau tidak salah, namanya Al-Khawarizmi. Teman-teman mungkin bisa searching juga Al-Khawarizmi dan sejarah angka gitu kan, angka 0 dan angka yang lainnya. Jadi kenapa angka 0 itu lambangnya seperti ini? Lambangnya seperti ini karena melihatnya itu dari jumlah sudut yang ada di angka itu. Misalkan angka 0, berapa jumlah titik sudutnya? Kan tidak ada titik sudut, dia bentuknya agak lengkung lingkaran gitu kan. Terus 1 itu dia ada titik sudut di sebelah sini. Dan 2 itu ada sebelah sini. 3 ada sebelah sini. 4 ada di sebelah sini. Dan 5 seterusnya sampai 9 seperti itu. Nah, kalau misalkan 7, angka 7 dia dari sini. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 7 titik sudut. Jadi disebutnya itu angkanya itu dilihatnya lambangnya ini semuanya asal dari sini. Ada 1 titik sudut, 2 titik sudut, 3 titik sudut, dan seterusnya. Seperti itu. Ini hanya tambahan. Lengkapnya teman-teman bisa cari nanti di internet. Itu banyak terkait dengan sejarah angka dan konsep angka 0 itu nanti akan banyak temukan seperti ini. Gitu. Oke, balik lagi ke sini. Nah, setelah bilangan asli kemudian ditemukan konsep bilangan 0 untuk menunjukkan kekosongan dan ketiadaan. Nah, dengan ini berarti 0 bisa ditambahkan ke deretan sini gitu kan. Kita buat deretan baru. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya gitu. Dimulai dari 0. Dari mulai kosong, kemudian terisi. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan yang mulai dari 0 ini sekarang ini kita sebut sebagai bilangan cacah. Atau dalam bahasa Inggrisnya whole number. Biasanya dilambangkan dengan huruf W seperti ini. Nah, W, whole number. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah konsep awal kita untuk nantinya kita menuju ke jenis bilangan yang di tahap selanjutnya. Jadi, untuk saat ini saya cukupkan dulu untuk konsep bilangannya. Jadi, dari bilangan asli, kita untuk menunjukkan banyaknya benda, dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini yang paling awal sekali manusia berhubungan dengan bilangan di matematika. Kemudian, masalah muncul ketika kita menemukan terkait dengan kekosongan gitu, atau tidak ada bendanya gitu. Nah, akhirnya muncullah nama bilangan 0 dilambangkan dengan angkanya 0 seperti ini. Nah, ketika nanti ini digabung ke deretan sini, deretan angka ini, itu nanti namanya kumpulan dari bilangan cacah atau dilambangkan dengan W, seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu yang bisa saya share terkait dengan bilangan ini, itu bilangan asli dan bilangan cacah seperti itu. Nanti selanjutnya juga kita akan pelajari dengan bilangan-bilangan seperti bilangan bulat dan lain sebagainya, sampai yang tertinggi itu bilangan kompleks nanti. Nah, insya Allah untuk video selanjutnya nanti akan kita bahas terkait dengan operasi hitung dari semua bilangan asli dan bilangan cacah. Nah, baik, untuk materi ini saya cukupkan dulu. Mohon maaf jika memang ketika saya menyampaikan materi itu ada kesalahan. Yang jelas
Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi itu datang dari saya sendiri, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa mempelajari ini dengan baik, dan juga semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.